Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang penarikan kesimpulan dalam logika matematika, gitu ya. Nah, ini adalah lanjutan dari logika proposisi, gitu ya. Jadi, inferensia atau penarikan kesimpulan itu dapat dilakukan, gitu ya, terhadap beberapa kaidah, gitu ya. Jadi beberapa kaidah itu yang dimaksud adalah modus ponen, modus tollens, silogisme hipotesis, silogisme disjungtif, simplikasi, penjumlahan, dan konjugasi. Gitu ya. Jadi biasanya juga penarikan kesimpulan ini dinyatakan sebagai inferensi. Maaf ini typo, inferensi. Harusnya inferensi. Seperti itu. Nah, kita mulai dari pertama, modus ponen. Nah, modus ponen ini didasari dengan tautologi P, konjungsi P, implikasi Q, gitu ya. Ini sehingga hasilnya adalah Q atau kesimpulannya adalah Q. Yang mana dalam hal ini P dan P, P implikasi Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah kesimpulannya. Gitu ya, ini kesimpulannya, gitu ya. Nah, dalam kaidah ponens, gitu ya, didapat disimbolkan seperti ini, gitu ya. Ini titik 3 dinyatakan sebagai kesimpulan. Contohnya misalkan di dalam kalimat gitu ya, kalimat pertama dinyatakan sebagai jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Gitu ya. Dan hipotesis kedua, 20 habis dibagi 2. Nah, keduanya benar. Maka menurut modus ponen gitu ya, inferensinya sebagai berikut gitu ya. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Ini P implikasi Q. Nah, ini P gitu ya. Ini sama. Ini dengan ini sama. Sehingga hasilnya adalah ini. Kesimpulannya 20 adalah bilangan genap. Gitu ya. Seperti contoh ini gitu ya. P implikasi Q, P sehingga kesimpulannya adalah Q. Gitu. Nah, ini sebuah kaidah gitu. Jika teman-teman menemukan kalimat seperti ini, maka bisa menggunakan modus ponen. Lalu modus tollens. Nah, di sini didasari dengan negasi Q gitu ya. Konjugasi dengan P implikasi Q sehingga hasil kesimpulannya itu adalah negasi P gitu ya. Bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti akan dinyatakan sebagai negasi Q. Nah, hasilnya itu adalah negasi P. Contohnya misalkan kalimat pertama adalah jika n bilangan ganjil, maka n kuadrat bilangan ganjil. Gitu. Nah, hipotesis yang kedua adalah n kuadrat bernilai genap. Nah, ini negasi ya. Negasi dari kalimat sebelumnya gitu ya. Nah, sebelumnya adalah n kuadrat bernilai ganjil, sedangkan untuk yang ini n kuadrat bernilai genap. Nah, berarti hasilnya adalah apa namanya? N bukan bilangan ganjil gitu. Karena kan hasilnya adalah negasi P. Ini P gitu ya. Ini Q. Ini Q dan ini negasi Q. Gitu ya. Ini hasilnya adalah negasi P. Nah, tujuan dari inferensi ini adalah untuk kita mengetahui kesimpulan dari suatu pernyataan yang sedang terjadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah silogisme hipotesis. Nah, kaidah ini dasar pada tautologi P implikasi Q, konjugasi Q implikasi dari R. Yang mana hasilnya adalah P implikasi R. Seperti itu. Contohnya misalkan untuk yang pertama, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Untuk implikasi yang kedua, jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Maka jika keduanya dilakukan dengan menggunakan silogisme hipotesis, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah jika saya belajar dengan giat, gitu ya, maka saya akan cepat menikah, gitu. Jadi seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Lalu silogisme disjungtif itu dengan kaidah P disjungsi dari Q. Maka hasilnya adalah dikonjugasi dengan P, hasilnya adalah Q. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini dapat membantu kita ya, gitu ya.
Contohnya misalkan Anda belajar dengan giat atau Anda menikah tahun depan. Nah, hipotesis yang kedua adalah Anda tidak belajar dengan giat. Nah, keduanya benar, maka menurut kaidah silogisme, hasilnya adalah Anda menikah tahun depan. Gitu ya. Seperti itu. Ini simplikasi mungkin mudah gitu ya. Ini sebenarnya karena ini dan ya. Jadi sebenarnya bisa Q bisa P ini hasilnya. Karena keduanya benar. Seperti itu. Contohnya misalnya gini. Ungke adalah mahasiswa UNG dan mahasiswa IAIN. Oleh karena itu, Ungke adalah mahasiswa UNG. Kesimpulan tersebut juga dapat ditulis sebagai berikut. Ungke adalah mahasiswa UNG dan mahasiswa IAIN. Oke, kaidah ini dasari yang ke berikutnya adalah penjumlahan. Ini didasari pada tautologi. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk P sehingga hasilnya P atau disjungsi Q. Gitu ya. Nah, terakhir itu adalah konjugasi penjumlahan gitu ya. Bukan penjumlahannya, penggabungan dari dua premis yang didapat gitu ya. Ini seperti apa namanya? Rumus dasar dari preposisi. Seperti itu. Nah, rumusnya mudah. Seperti itu. Oke, itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.